Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok H mau ngejelasin ke kalian diet rendah karbohidrat. Kenalin, aku Mehdi Alda Khairoyuninta dengan NIM 246131123. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nika Rizky Amelia dengan NIM 246131124. Perkenalkan, nama saya Aida Rahma Azahra dengan NIM 246131126. Perkenalkan, saya Zahwana Sibatul Fajriyah dengan NIM 246131127. Saya Jianti Manasari, NIM 246131128. Sebelum masuk ke penjelasan, aku mau kalian tahu dulu tentang permasalahannya. Obesitas merupakan masalah yang terus berkembang di sebagian besar dunia. Akibatnya, metode penurunan berat badan tersebar luas dan menjadi bagian dari budaya populer. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu tren diet yang paling dominan namun kontroversial melibatkan rencana pembatasan asupan karbohidrat. Diet ini membatasi asupan karbohidrat sebagian untuk mengendalikan pelepasan insulin oleh pankreas. Alasannya, metabolis di balik rencana makanan ini dapat dikaitkan dengan glikolisis, siklus asam sitrat, lipolisis, glukeogenesis, ketosis, metabolisme glikogen, oksidasi asam lemak, regulasi hormonal. Dari studi kasus yang udah aku bacain, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mekanisme diet rendah karbohidrat dalam penurunan berat badan. Dan yang kedua, risiko dan manfaat diet rendah karbohidrat. Nah, aku mau kalian tahu dulu apa sih diet itu? Diet adalah pola makanan yang diatur, baik jenis maupun jumlah makanannya, dengan tujuan tertentu seperti menurunkan, menaikkan, atau menjaga berat badan, serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Diet tidak selalu soal menurunkan berat badan, tapi juga bisa untuk alasan kesehatan atau mengikuti anjuran dokter. Lalu diet karbo itu apa? Diet karbo adalah pola makan yang membatasi asupan karbohidrat seperti nasi, roti, ataupun pasta, dan meningkatkan konsumsi protein serta lemak sehat, yang bertujuan untuk menurunkan berat badan atau menstabilkan gula darah, dengan cara membuat tubuh membakar lemak sebagai sumber energi utama, yaitu ketosis. Mekanisme diet rendah karbo. Yang pertama, penurunan glukosa dan insulin. Karbohidrat merupakan sumber utama glukosa dalam tubuh. Ketika asupan karbohidrat berkurang, kadar glukosa darah menurun sehingga pankreas memproduksi lebih sedikit insulin, yaitu hormon yang mengatur gula darah dan penyimpanan lemak. Penurunan insulin memicu pelepasan lemak dari jaringan adiposa untuk digunakan sebagai energi. Yang kedua, peralihan sumber energi, yaitu proses ketosis. Tubuh yang kekurangan glukosa akan beralih menggunakan lemak sebagai sumber energi utama melalui proses yang disebut ketosis. Hati memecah lemak menjadi asam lemak dan mengubahnya menjadi keton, yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar oleh otak dan organ lain. Proses ini mempercepat pembakaran lemak tubuh dan menyebabkan penurunan berat badan. Yang ketiga, penurunan simpanan glikogen dan air. Glikogen merupakan cadangan karbohidrat di otot dan di hati. Akan digunakan lebih dahulu. Setiap gram glikosida mengikat sekitar 3 gram air. Ketika glikogen habis, tubuh kehilangan banyak air, sehingga berat badan turun dengan cepat pada awal diet. Yang keempat, pengaruh terhadap nafsu makan. Diet rendah karbohidrat cenderung meningkat rasa kekenyangan karena asupan protein dan lemak yang lebih tinggi. Penurunan hormon ghrelin, yaitu hormon memicu lapar, membuat nafsu makan lebih terkontrol, sehingga asupan kalori menurun secara alami. 5. Adaptasi metabolik, yaitu tubuh beradaptasi dengan mengaktifkan glikolisis, yaitu proses pembentukan glukosa dari protein dan lemak untuk memenuhi kebutuhan energi, yaitu sel-sel tertentu yang hanya bisa menggunakan glukosa. Pada tahap awal, tubuh bisa mengalami ketoflu, yaitu berupa lemas, pusing, dan sakit kepala sebagai respon adaptasi. Yang keenam, efek pada kesehatan. Efek pada kesehatan metabolik. Penurunan kadar insulin dan gula darah membantu memperbaiki resistensi, yaitu insulin menurun trigliserida dan meningkatkan kolesterol HDL, yaitu kolesterol baik. Diet ini
efektif untuk pengelolaan berat badan, diabetes tipe 2, dan sindrom metabolik. Manfaat diet rendah karbohidrat. Yang pertama ada menurunkan kadar HbA1c. Diet rendah karbohidrat terbukti dapat menurunkan kadar HbA1c, yaitu indikator utama kontrol glikemik pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Penurunan kadar HbA1c berarti kontrol gula darah menjadi lebih baik sehingga risiko komplikasi diabetes dapat ditekan. Yang kedua ada menurunkan berat badan. Pasien yang menjalani diet karbohidrat mengalami penurunan berat badan yang lebih signifikan dibandingkan dengan diet lain seperti diet rendah lemak atau diet pembatasan kalori. Berat badan yang turun berkontribusi pada perbaikan resistensi insulin dan kesehatan metabolik secara umum. Yang ketiga, ada mengurangi penggunaan obat antidiabetes. Pasien yang menjalani diet rendah karbohidrat juga menunjukkan penurunan kebutuhan atau dosis obat antidiabetes. Ini menandakan perbaikan kontrol gula darah secara alami melalui pola makan, sehingga ketergantungan pada obat bisa berkurang. Yang keempat, ada meningkatkan kepuasan pasien. Berdasarkan pengukuran, pasien yang menjalani diet rendah karbohidrat merasa lebih puas selama perawatan. Kepuasan ini penting karena dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan diabetes. Yang kelima, ada memperbaiki profil lipid dan menurunkan risiko kardiovaskular. Diet rendah karbohidrat juga berdampak positif pada profil lipid, misalnya menurunkan trigliserida dan meningkatkan HDL, yang berkontribusi pada penurunan risiko penyakit kardiovaskular, salah satu komplikasi utama pada diabetes tipe 2. Yang keenam, ada mengontrol indeks massa tubuh atau BMI. Selain berat badan, diet rendah karbohidrat juga dapat menurunkan BMI, yang merupakan indikator penting dalam pengelolaan obesitas dan diabetes tipe 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko jangka pendek diet karbohidrat. Yang pertama, diet karbohidrat ketogenik dapat mempercepat penurunan berat badan secara signifikan. Namun, mengonsumsi lemak jenuh tinggi pada diet karbohidrat ketogenik dapat mempercepat perkembangan penyakit kardiovaskular. Diet karbohidrat juga dapat mendapatkan profil yang lebih tinggi walaupun mengonsumsi lemak jenuh yang tinggi, sehingga dapat menurunkan resiko dislipidemia. Tetapi pada penelitian lain, diet karbohidrat dengan mengonsumsi lemak jenuh yang tinggi juga dapat menyebabkan penyakit kolesterol. Di sini, saya akan menjelaskan tentang resiko jangka panjang dari diet rendah karbohidrat. Apa aja sih resiko dari diet rendah karbohidrat? Yang pertama yaitu ada ketosis, di mana diet rendah karbohidrat itu dapat menyebabkan metabolisme berbahaya yang disebut sebagai ketosis. Ketosis dapat terjadi karena tubuh itu membakar lemak daripada glukosa untuk menjadikannya sebagai sumber energi. Selama ketosis, tubuh akan membentuk zat yang dikenal sebagai keton. Keton sendiri dapat menyebabkan asam urat, batu ginjal, atau bahkan gagal ginjal. Selain itu, keton juga dapat menyebabkan penurunan nafsu makan seseorang, menyebabkan mual, dan menyebabkan bau mulut. Oke guys, jadi itu sedikit penjelasan dari kami tentang diet rendah karbohidrat. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.